Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Sekarang saya akan menjelaskan fikih bab sedekah yang mana sebelumnya telah kita pelajari bersama fikih zakat fitrah, yang kedua fikih infak, yang sekarang yang kita akan bahas adalah fikih sedekah. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan memaparkan pencapaian kompetensi siswa. Yang pertama, siswa menjelaskan pengertian sedekah. Yang kedua, mengetahui dalil bersedekah. Yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan bersedekah. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan arti sedekah sesuai materi yang diajarkan dengan baik dan benar. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat memahami dasar dalil bersedekah sesuai materi dengan benar. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menyebutkan ukuran dan ketentuan memberikan sedekah dengan benar. Peta kompetensi. Ini dilihat, ini sedekah spiritual, yaitu meyakini sedekah, menghayati nilai-nilai sedekah, sikap sosial, peduli sesama, empati. Pengetahuan, yaitu menjelaskan pengertian dasar hukum sedekah, menjelaskan ketentuan sedekah. Keterampilan, mensimulasikan ketentuan sedekah, mempraktekkan ketentuan sedekah. Yuk kita amati gambar yang ada di video ini. Gambar yang pertama itu seperti apa, gambar yang kedua seperti apa, gambar yang ketiga seperti apa, gambar yang keempat seperti apa. Kita amati bersama. Gambar 1 menunjukkan tentang kegiatan apa. Apakah yang kedua, apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti gambar 1? Kapan dan di mana? Seterusnya, yang ketiga, apakah kamu ingin menjadi orang yang sedang duduk seperti gambar 2? Keempat, ketika menjadi suatu kebiasaan, apa yang terjadi jika kamu suka seperti gambar yang keempat? Nah, ini gambar yang keempat. Ayo kita membaca arti sedekah. Arti sedekah adalah, menurut bahasa, kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodako, yang berarti pemberian atau derma. Seterusnya, menurut istilah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti sedekah menurut istilah. Selanjutnya, dalil sedekah. Pada surah Al-Baqarah ayat 264, ini dalilnya dibaca dan
teruskan dengan artinya. Seterusnya hadis tentang sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Selanjutnya hukum sedekah. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Hukum sedekah yang pertama sunnah muakkad, yaitu sedekah yang biasa dilakukan orang dan diperuntukkan orang yang cukup. Jadi sedekah yang biasa dilakukan oleh orang bagi orang-orang yang sudah cukup, itu sedekah. Seterusnya sedekah wajib. Seperti apa sedekah wajib? Yaitu kerabat dekat yang sudah tua dan tidak bisa bekerja, serta mempunyai anak kecil yang kelaparan. Jadi kalau kita mempunyai kerabat dekat, baik keponakan, saudara sepupu dan sebagainya, orangnya sudah tua, sudah tidak bisa bekerja dan masih mempunyai tanggungan, maka kita wajib memberikan sedekah terhadap orang tersebut. Seterusnya rukun sedekah. Sedekah juga sama dengan infak dan zakat fitrah, juga ada rukunnya. Yang pertama, hak milik orang yang memberi dan hak milik orang yang diberi. Yang pertama ini, jadi yang memberi adalah harus mempunyai hak terhadap barang yang akan diberikan. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan itu harus ada. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul, serah terima. Syarat-syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memiliki barang mentasyarrufkan. Jadi syaratnya yang memiliki barang itu harus memberikan, harus mengeluarkan. Barang tersebut dapat dijual, dapat digunakan, dapat dijual. Sama bisa menerima ijab dan qabul, yaitu harus ada serah terima. Macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib, yaitu berbentuk zakat fitrah, fidyah, mahar, dan kafarat. Yang kedua haram, yaitu mengeluarkan barang haram, barang najis, khamar, anjing, babi, dan sejenisnya, itu haram. Yang ketiga yaitu sunnah, wakaf dan amal jariyah, itu sunnah. Yang keempat yaitu mubah, hadiah dan hibah, itu hukumnya mubah. Baik, sekarang bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah yaitu bisa berupa harta, bisa berupa sikap, bisa berupa lisan, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran.
Jadi kalau kita mempunyai harta, kita mensedekahkan dengan harta. Kita mengeluarkan sedekah dengan harta. Kita tidak mempunyai harta, bisa bersedekah dengan sikap, memperbaiki sikap terhadap orang lain. Seterusnya juga bisa dengan lisan, berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lisan kita membahagiakan terhadap orang lain, itu juga merupakan sedekah. Seterusnya yaitu tenaga. Kalau kita tidak mampu dari harta, kita bisa mensedekahkan tenaga kita, yakni bersedekah dengan tenaga kita, membantu tetangga, membantu orang lain. Seterusnya yaitu pikiran. Kita menyumbang pikiran terhadap orang lain, itu juga termasuk sedekah. Baik, sekiranya cukup di sini. Akhirnya dari kami, dari saya pribadi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan lebih menyemangatkan kita bersama untuk mengeluarkan sedekah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.